Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian lur? Oke, malam hari ini, siang hari ini lur. Siang hari ini atau tepatnya ini sore hari ini ya lur. Alhamdulillah di sini saya udah mendengar suara azan lur. Nunggu suara azan ya. Dan hujannya pun gede banget lur di sini lur. Saya meneruskan perjalanan. Kayaknya ini saya nggak jauh dari tempat warga karena saya sudah mendengar suara merdu azan lur dari arah manapun ini lur. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Tadi habis habis sholat asar lur. Mungkin ini tempat lain baru azan ya teman-teman. Tadi saya mendengar azan pas azan pertama ya yang saya dengar, terus komat, dan yang lain ini baru ngikutin suara azannya lur. Sebelum saya lanjut ya teman-teman, sambil nunggu suara azan, monggo ya teman-teman yang terketuk pintu hatinya untuk pusaka mutiara Nurbalkan ya, monggo lur. Dan juga untuk amanah Hajar Asijil Al-Muqaddas yang tempat dari ketujuh pusaka tersebut lur, monggo lur. Saya masih memegangnya karena sudah ditentukan orangnya, namun orangnya itu belum mengabarkan ke saya teman-teman. Itu seperti itu. Untuk siapapun kalian yang mempunyai Khotam Sulaiman, yang mempunyai pusaka 7 dari Mas Probo, dari saya. Sebentar lur, azan. Azan teman-teman. Komat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke lur, saya ulang lagi. Yang kalian mempunyai mungkin teramanahkan Khotam Sulaiman atau mungkin apapun itu dari ketujuh pusaka yang udah turun, yaitu 4 pusaka lur, Khotam Sulaiman atau yang apa itu, kalian tidak memiliki Hajar Asijil Al-Muqaddas itu percuma. Itu Eyang Adimin langsung yang mengatakannya lur, karena itu adalah wadah dari ketujuh pusaka tersebut, yaitu Hajar Asijil Al-Muqaddas. Dan amanah Nusantara ini untuk menjaga ketentraman Nusantara ini ialah pusaka mutiara Nurbalkan ini. Itu lur, monggo. Ada 2 ya teman-teman. Yang satu sudah teramanahkan, sudah saya tunggu manusia yang sudah diamanahkan namun belum mengabarkan ke saya untuk Hajar Asijil Al-Muqaddas. Dan tidak lupa lur, ini hal penting karena Hajar Asijil Al-Muqaddas ada 9 yang beda, terpilih, maksudnya 9 orang yang benar-benar luar biasa lur. Itu tidak seperti halnya yang seperti Asijil yang biasa, tapi ada 9 yang khusus lur. Itu seperti itu. Bukan berarti itu beda kasta, itu sama, cuma yang 9 itu istilahnya adalah manusia yang terpilih yang paling depan untuk membentengi semuanya, seperti halnya ya panglimanya lah lur. Itu seperti itu, 9 orang tersebut lur. Makanya monggo ya teman-teman untuk Hajar Asijil Al-Muqaddas dan juga mutiara Nurbalkan seperti itu. Dan ini saya akan coba untuk mengikuti kata hati saya, getaran dari mutiara Nurbalkan, untuk bisa saya bertemu dengan Eyang Adimin atau petunjuk dari beliau nantinya seperti apa ya teman-teman. Karena amanah ini juga salah satunya adalah petunjuk dari beliau, seperti itu lur. Dan mutiara Nurbalkan ini hampir 2 bulan lur perjalanan ini lur. Hampir 2 bulan atau mungkin udah 2 bulan ya lur.
perjalanan untuk tonggak Nusantara. Tonggaknya Nusantara lur, Mutiara Nur Balkan. Tonggaknya Nusantara, pondasinya. Jika kalian mungkin punya rumah bagus tapi tidak ada pondasinya, percuma lur. Itu yang dibutuhkan ialah pondasinya. Pondasinya untuk menopang dari apapun itu, mau bagus mau jelek, itu tergantung pondasinya kuat atau tidak. Jangan bangga jika kalian mempunyai rumah bagus tapi pondasinya buruk. Tidak mempunyai pondasi itu percuma lur. Itu untuk khusus untuk Mutiara Nur Balkan ya lur. Masya Allah, sesuai dengan amanah dari Eyang Syekh Ahmad Dabbas lur. Tentunya kalian tahu sendiri itu seperti itu. Dan sebentar lur, masih ada suara azan lagi. Luar biasa teman-teman. Masya Allah, subhanallah. Monggo ya teman-teman, untuk Mutiara Nur Balkan silahkan kalian WhatsApp saja ke nomor WhatsApp saya lur. Bantu saya untuk menyampaikan amanah ini, yang terutama ialah cucu-cucu Eyang, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Syekh Ahmad Dabbas, dan juga para raja-raja yang terdahulu. Kenapa hubungannya dengan raja yang terdahulu? Karena mereka sudah menjaga dari dulu. Dan tahukah kalian kenapa ini baru muncul lur? Ada kaitannya mungkin dengan yang viral-viral di media sosial tentang terkaitnya dengan presiden kita yang dulu disempat viralkan atau disinggungkan, Sabdo Palon lagi janji. Mungkin dari dulu sampai sekarang ini mungkin waktunya untuk tonggak Nusantara kembali menunjukkan kejayaan dari Indonesia kita terutama, dan meluas untuk Nusantara semuanya lur. Itu, jangan kita hanya memikirkan duniawi dan keegoisan kita, tapi kita harus bisa menghargai semua dan seluruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang kita pijak, makanan yang kita makan, itu hasilnya dari tanah ini lur. Kita bisa tenang beribadah, kita bisa mendapatkan ridho dari Allah, kita masih menampakkan di tanah ini, menapakkan kaki kita di tanah ini. Namun kita terkadang lalai untuk mensyukuri atau menjaga dari Nusantara ini. Padahal itu adalah bagian dari kita lur. Oke teman-teman, kita lanjut lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya merasakan energinya itu nggak jauh dari tempat ini lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Azan lagi lur. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Allahu Akbar, getarannya lur. Allah, saya kayak ketarik lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah lur. Masya Allah lur. Ini di mana lur? Masya Allah. Oke lur. Mungkin di sini ya teman-teman, yang dimana sudah diarahkannya tempat dimana saya harus bertemu beliau lur. Tapi posisinya di mana ini lur? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Auranya. Oke tenang dos, ikuti kata hatimu. Dari rasa getaran yang ada di Mutiara Nur Balkan ini lur. Bantu doanya lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Sumpah
Ini di mana saya? Bismillah lur. Oke. Kita lanjutkan lur. Sebentar, Lur. Kita cari tempat yang agak lega ya lur. Untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar lur. Sebentar teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Kayaknya di sini, tapi aromanya lur, energinya kuat banget lur. Sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Oke teman-teman. Kita coba buka yang ada di sini ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Ya ibadillah sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mutiara nur balkan. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lur. Mendekat. Yang. Nah, salaman dulu kamu mesti. Lu sih bagaimana? Mantap tapok kamu pedas. Mohon ya. Aduh. Buat dulu ya. Aduh. Terima kasih yang. Dah duduk. Ih. Bagaimana kabar kamu, Bledos? Alhamdulillah yang. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini suara saya keras sekali, dengar tidak ini? Dengar yang. Ya harus dengar. Iya. Mohon maaf ya. Ya. Kedatangan saya ke sini mungkin semua sudah direncanakan ya. Dan amanah yang saya emban, alhamdulillah. Sini. Kamu di belakang ini aja nih, dipegang. Apa ini namanya nih? Oh ya yang. 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 Nah, itu. Sudah. Biarkan diri saya kesilauan. Ya Bledos. Yang. Gimana kabar kalian diri saya? Terus bagaimana dengan amanah yang kamu dapat? Bukankah Basoni sudah menyampaikan segala sesuatu kepada dirimu? Bledos. Alhamdulillah yang. Memang benar. Beliau sudah menyampaikan. Namun rasanya kurang mantap yang kalau saya belum ketemu yang. Ya rasanya belum saya goblokan. Iya. Jadi saya goblok-goblokan. Yang. Nah, dengarkan cucuku. Mutiara Nurbalka. Ini adalah mutiara, sumber dari kehidupan dan akar dari ilmu. Ilmu apa? Tanyakan. Ilmu apa yang? Ilmu Nusantara. Masya Allah. Kenapa? Kok ilmu? Tanyakan. Kenapa ini menjadi ilmu Nusantara yang? Mohon maaf yang. Kamu dapatnya di mana? Alhamdulillah. Saya harus nyilem yang. Begini Bledos. Yang namanya samudra adalah bentuk dari keluasan ilmu.
dan ilmu disimpan rapat-rapat bagaikan mutiara yang ada di dalam samudera. Nah, Yang maka dari itu, yang menyimpan mutiara Nurbalkan itu adalah Ratu Pantai Selatan. Ratu Yang Pantai Selatan. cantik, yang semok, yang pentingnya mandang gede sedikit. Yang Kamu nggak tanya kok yang tahu? ya nggak enak ya yang kalau urusan pentil. Tanyakan. Yang kenapa semuanya bisa terjelaskan yang? Ya, apa sih yang tidak tahu? Kamu jangan mikir jangan-jangan saya suka gitu. Jangan, tidak. Cangkemmu bukan. Tidak yang mas. Yang mohon dijelaskan yang. Pentilnya dibakar, pentil susu bukan. Pentil itu adalah penyatuan titah ilahiyah. Ya, Titah ilahiyah. jadi dia disingkat Pentil. ya pentil. Titah ilahiyah itu Penyatuan. dari titah ilahiyah. Iya. Pentil. Pentil bojomu bukan. Iya. Nah begini. Yang Cucuku, bukankah pusaka Nurbalkan sudah turun kepada cucuku? Dos. Kenapa kalian yang tadinya suka gemar bersedekah, kalian tidak mau bersedekah? Cucuku, apakah kalian lupa? Hah? Sedekah bukanlah tentang seberapa banyak yang keluar dari tanganmu, tolol, melainkan tentang seberapa ikhlas hatimu melepaskan apa yang paling kau cintai. Sudah kamu tawarkan ke mereka pusaka Nurbalkan. alhamdulillah yang saya baru menginformasikannya bahwasanya ini diperuntukkan untuk manusia yang dipercaya yang, tapi saya belum tahu untuk maharnya itu berapa yang. Mohon maaf yang. 5 juta ya murah. Kalau ada yang mahal 5 juta 5 juta saja. Tapi banyak dari saya mungkin yang memang sedikit mengeluhkan tentang mahal. Ya nanti kamu bilang aja dibayarkan 3 juta untuk kepentingan pondoknya diselesaikan. Oh yang, insya Allah yang, insya Allah pondok yang dibangun Mas Probo yang. Iya. Yang, insya Allah. Nah cucuku, kamu memaharkan pusaka Nurbalkan. Bukan kamu ini menyia-nyiakan sesuatu, bukan. Tapi kamu bersedekah atas hal yang baik. Kalian bersedekah mendapatkan kembalian. Apa kembaliannya? Yaitu pusaka Nurbalkan. Jadi tidak benar. Yang Bukankah itu suatu hal yang indah? Dengarkan cucu-cucuku, kalian, jiwa-jiwa kalian yang masih tertidur pulas. Ketahuilah bahwa sedekah bukanlah pengurangan. Ia adalah pemindahan dari genggaman fana menuju simpanan abadi. Tanyakan, lo kok bisa ya? iya mohon maaf yang, kok bisa seperti itu yang? Mohon dijelaskan yang. Dunia yang engkau genggam itu adalah sesuatu hal yang fana. Namun ilmu adalah sesuatu yang abadi. Apa yang kalian cari di dunia ini jika bukan ilmu dan keberkahan? Sudah jelas-jelas terpampang di mata kalian lewat apa itu namanya? Lewat telepon, apa? HP yang. Lewat HP. Suatu keajaiban pusaka Nurbalkan turun kepada benda. Tapi kalian masih meragu-ragukannya. Sedekah itu seperti benih kecil yang ditanam di tanah langit, cukup. Engkau mungkin hanya melihatnya jatuh dari tanganmu. Namun Allah melihatnya tumbuh di alam yang tak terjangkau oleh mata.
Ia tumbuh dengan akar ikhlas, disiram oleh doa orang yang menerima, dan berbuah pada waktu yang hanya Allah yang menentukan. Dan sekarang benih itu tumbuh dalam bentuk pusaka Nur Balkan. Apalagi yang masih kalian tunggu-tunggu, Su? Sedekah. Cukup. Sedekahkan rezeki kalian dan tukarkan dengan mutiara Nur Balkan. Karena jika engkau menyedekahkan itu adalah menjadi bukti bahwa hatimu belum diperbudak oleh dunia. Ya, dengarkan baik-baik juga nih, cucuku. Perlu kalian ketahui, tidak semua pusaka berwujud besi, batu, atau mustika yang berkilau. Ada pusaka yang tak bisa diwariskan dengan tangan pun ada. Namun yang Brenda dapati adalah pusaka mutiara Nur Balkan. Apa itu? Ia bukanlah pusaka yang lahir dari pandai besi. Bukan mutiara yang keluar dari congormu, dari sungurmu. Kalau itu namanya upil. Iya. Bukan, ini pusaka Nur Balkan. Ia lahir dari getar paling awal bumi Nusantara. Mutiara ini disebut Nur karena ia adalah cahaya yang tidak membakar namun menerangi. Disebut Balkan karena ia memecah kegelapan batin. Seperti fajar yang memisahkan malam dari siang. Masya Allah. Dan ia disebut Odaka Inti Nusantara. Oh, Odaka Inti Nusantara. karena dari inilah keseimbangan dijaga, bukan kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Cukup dengarkan, mutiara Nur Balkan tidak akan bekerja pada hati yang penuh kesombongan. Ia akan membisu pada lidah yang gemar meninggikan diri. Ia akan redup di dada yang masih menjadikan dunia sebagai tujuan. Namun bila ia bersemayam di hati yang bersih, ia menjelma menjadi penuntun, bukan menaklukkan. Ya, melainkan untuk menundukkan hawa nafsu, bukan menguasai, melainkan mengayomi. Tanyakan Bindos, apa manfaatnya saja yang? Iya, mohon maaf, tolong dijelaskan apa manfaatnya untuk mutiara Nur Balkan ini yang? Manfaatnya? Kamu benar mau menanyakan ini? Insya Allah yang, biar cucu-cucu semuanya bisa mengetahui langsung yang. Mutiara Nur Balkan adalah pusaka yang akan menyelamatkan kalian dari mara bahaya yang akan datang. Mara bahaya apa? Yang mara bahaya yang seperti apa yang? Mohon maaf yang. Mara bahaya itu bisa berasal dari laut, dari tanah, dari langit, bahkan dari jin-jin atau iblis-iblis yang suka gemar menggoda manusia. Masya Allah. Dan mutiara Nur Balkan adalah sebagai penjernih jiwa dan penetral nafsu yang sia-sia. Masya Allah. Pusaka mutiara Nur Balkan itu bisa meredam amarah sebelum meledak, melemahkan bisikan sombong dan serakah, menundukkan ego tanpa menyakiti jiwa. Allah. Terlebih lagi gangguan dari bangsa iblis dan jin. Subhanallah. Pusaka Nur Balkan memiliki kewibawaan Nusantara yang tinggi, yang agung. Bahkan ketika Majapahit melakukan suatu perjalanan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, pusaka Nur Balkanlah yang menundukkan kerajaan-kerajaan itu tanpa mereka melakukan pertempuran yang dahsyat. Nah, Allah Akbar. Yang.
Kemudian pusaka Nurbalkan adalah ilmu yang tinggi atau kesaktian yang tinggi. Nurbalkan tidak membuat ketergantungan, justru meredakan atau memerdekakan pemiliknya. Jelas? Jihang. Karena apa? Tidak takut kehilangan apapun. Tidak mabuk puasa. Tidak menjadikan pusaka sebagai tujuan. Masya Allah. Bahkan pusaka Nurbalkan energinya saja sering digunakan oleh orang-orang yang meminta kekayaan, Bendos. Allahu Di Akbar. pantai-pantai selatan. Masya Allah. Bukan karena dia bersekutu, tapi karena doanya bersinggungan dengan kekuatan Mutiara Nurbalkan, sehingga rezekinya tumpah ruah seperti orang melakukan persugihan. Allahu Akbar. Maka dari itu, jika kalian yang masih sekiranya hidupnya pas-pasan, ini Mutiara Nurbalkan, jika kalian memiliki ini, bisa nanti kaya, bisa. Jihang. Apakah ada hubungannya, mohon maaf Eyang, dengan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi di Nusantara ini, Eyang? Ya tentunya ada. Tentunya ada. Kamu menanyakan ada kaitannya? Ya ada. Jihang. Apalagi yang ingin kamu sampaikan? Tanyakan. Mohon maaf Eyang, apakah yang saya dapatkan sebelumnya yang tentang isyarah dari langit dan bumi, apakah ini juga salah satunya jembatan untuk para umat manusia juga, Eyang? Begini, Bendos. Yang namanya isyarah itu bisa datang dari manapun. Bisa datang dari manapun, entah itu dari langit, entah itu dari bumi, entah itu dari kodok atau kecoro, bisa saja. Oh, Namun perlu kalian ingat, begini, ada sesuatu hal yang berkaitan tentang penciptaan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya. Itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kalian bayangkan dengan mudah, melainkan adanya sesuatu hal itu ada tujuannya. Tujuannya adalah keseimbangan yang agung, ya tidak, Bendos? Eyang, insya Allah. Rahmat yang turun kepada umat manusia dan pertolongan yang turun dari Yang Maha Pengasih sebenarnya sudah mengisyaratkan sesuatu hal kemuliaan, cucu-cucuku. Dan kemuliaan itu turun kepada Nusantara, Masya Allah. dalam bentuk Mutiara Nurbalkan, Eyang. Nurbalkan. Mutiara Nurbalkan, cucuku, ini meliputi 3 pilar kekuatan. Masya Allah. Jika kalian ingin tahu, dengarkan gobongnya. Eyang. Apa itu pilar pertama? Pilar pertama adalah pilar kasih, atau mungkin seorang salik biasa menyebutnya adalah rahmatan lil alamin. Bahkan, cucuku, yang namanya rahmatan lil alamin, Rasulullah Muhammad pun pernah menyampaikan sabdanya. Eyang. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Jika kalian ingin memiliki pusaka Nurbalkan, kalian harus memiliki Ar-Rahman. Dan tidak lupa juga kalian harus memiliki Ar-Rahim. Karena apa? Mutiara Nurbalkan meliputi ilmu Allah keseluruhan yang
berbentuk mutiara Nur Balkan. Apa itu? Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Tanyakan dong, kenapa Bismillah ya? Iya yang kenapa Bismillah yang Karena di pilar pertama itu adalah bentuk kasih Allah kepada umatnya. Masya Allah. Maka dari itu cukup Bismillah yang sering kalian ucapkan, yang tanpa kalian sadari dan yang kalian hanya tahu maknanya saja, ternyata menyimpan sesuatu hal yang besar. Daripada kalian bingung ya, tinggal kalian memiliki mutiara Nur Balkan. Allah itu Ar-Rahman, memberi, kemudian yang mengasihi. Namun memberi itu kepada setiap hambanya. Nah, kasihnya ke siapa? Kasihnya hanya kepada orang-orang yang terpilih. Gitu. Masya Allah. Dan kemudian mutiara Nur Balkan itu adalah amanah menjaga alam Nusantara. Alam Nusantara adalah rumah bagi berjuta-juta makhluk. Dari pepohonan, lautan yang kaya hingga makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kasihnya tercurah dalam bentuk Ar-Rahman yang Allah tebarkan di bumi. Masya Allah. Dan Ar-Rahimnya Allah turunkan kepada orang-orang yang bisa menjaga amanah. Gitu. Subhanallah. Yang kedua, pilar tanggung jawab yang tanggung wain. Tanggung wain ini saya pengen wain. Oh yang Nah, pilar tanggung jawab. Dengarkan cukup. Manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi Holy apa yang Holy bangunan, bukan khalifah tolol. Khalifah lur, bukan holy bangunan lur. Pusaka Nur Balkan itu adalah bentuk pilar. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada kaitannya dengan khalifah. Dan Allah menciptakan manusia menjadi khalifah. Khalifah untuk apa, Bledos? Untuk apa yang? Mohon maaf yang. Khalifah untuk bertanggung jawab atas alam ini dan dirinya sendiri. Masya Allah. Jiang. Begini, seorang khalifah harus mampu memimpin dirinya sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Apa kaitannya dengan tanggung jawab? Dengarkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya, tentang sebuah amanah yang berat, yang enggan dipikul oleh langit, bumi dan gunung-gunung, namun dipikulkan kepada manusia. Amanah ini termasuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di antaranya adalah kewajiban memakmurkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Subhanallah. Begini Bunda, mutiara Nur Balkan akan menuntun yang memegangnya kepada manusia sejati. Masya Allah. Jiang. Cucu-cucuku yang nantinya memegang pusaka Nur Balkan nantinya akan terbimbing secara tidak sadar untuk menjadi seorang khalifah yang sejati. Subhanallah. Dan amanah pilar ketiga, apa Blendos? Apa yang? Keseimbangan dan pencegahan kerusakan. Masya Allah. Dengarkan cucuku, Allah itu menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan atau yaumil mizan. Kerusakan di bumi akibat ulah tangan manusia itu sendiri pun sekarang mulai saya lakukan. Jiang. Bahkan jauh-jauh hari Rasulullah pun pernah bersabda,
Barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Subhanallah. Nah, dan beliau juga bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat, yaitu buang air di jalan yang dilalui orang dan di tempat mereka berteduh. Dengarkan cukup. Alam Nusantara adalah karunia yang telah diperbaiki dan diseimbangkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pusaka Mutiara Nur Balkan itu dihadiahkan kepada umat manusia agar kalian selamat. Kalian tidak tahu kan bencana apa yang akan terjadi sebentar lagi? Masya Allah yang. Hah? Yang. Saya tidak tahu yang. Kalau kalian pengen selamat ya sudah. Kalau kalian pengen jadi kiai ya sudah. Sedekahkan rezeki kalian dan tukarkan dengan Nur Al-Balkan. Ya, cukup. Jangan melihat dari sisi nominal sedekahnya, tapi lihatlah dengan kesungguhan kalian dan hati kalian. Jika kalian melihatnya dengan itu, maka kalian bukan lagi menjadi cucu-cucuku yang baru. Mungkin begitu saja, Bendos. Sampaikan kepada cucu saya. Yang, insya Allah yang. Nanti kalau kemarin itu 3 juta apa berapa itu nanti biar itu. Yang. Ya sudah. Saya pamit, Bendos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Masya Allah, Lur. Allahu Akbar. Oke teman-teman, jelas kalian, Lur. Eyang, Lur. Masya Allah. Ini teman-teman, monggo ya, Lur. Saya akan buka di sini teman-teman. Sebagian, Lur. Inilah dari Mutiara Nur Balkan yang beliau maksud, Lur. Jelas ya di kalian, Lur? Jelas ya? Subhanallah. Monggo ya teman-teman, yang mungkin yang selama ini kalian hanya berharap dengan apa yang kalian harapkan, yang kalian angan-angankan selama ini, dan belum mampu untuk menemukan atau mendapatkan haromah-haromah dari apapun itu yang kalian hajatkan. Bismillah ya, Lur. Apa yang sudah dijabarkan oleh Eyang Adimin, moga-moga bisa untuk menjadi petunjuk kalian. Dan betapa beruntungnya manusia yang teramanahkan dari Mutiara Nur Balkan ini. Saya juga masih merasakan getarannya, Lur. Terus sayangnya tadi saya itu nggak bilang, Lur. Ini padahal perihal penting bagi saya sendiri pribadi. Apakah saya itu diamanahkan atau tidak, Lur? Yang barangkali seringkali saya itu menjadi pelantara dari pusaka-pusaka, tapi saya sendiri itu tidak diamanahkan satupun. Ini saya akan coba menawar sama Eyang, tapi saya sudah hatinya itu kayak kreteknya itu tenang, adem gimana gitu, Lur. Jadi pikiran-pikiran negatif saya itu tidak bisa sampai ke mulut saya, Lur. Makanya kalau manusia normalnya, Lur, cemburu, jelas saya cemburu, Lur. Cemburu karena apa? Karena kalian yang sangat-sangat beruntung untuk bisa memilikinya, sedangkan saya yang
mungkin setiap malam kedangsakan turut kebun lur. Satu pun saya tidak pernah diberi. Tapi tidak apa-apa lur. Karena apa? Dari setiap pusaka yang saya sampaikan atau mungkin menjadi perantara, entah itu saya, Mas Probo, Mas Arya atau yang lain, itu ya sebenarnya mereka pun menginginkan tapi tidak apa-apa. Yang penting dari setiap haromah pusaka tersebut saya akan mendapatkan jatah haromahnya lur. Selagi kalian mampu untuk mengikhtiarkannya. Itu seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya lur. Saya akan coba untuk bismillah untuk melanjutkan perjalanan ini. Dan ada apa lagi di depan saya juga belum tahu. Monggo ya teman-teman yang mungkin terketuk pintu hatinya untuk amanah dari Mutiara Nurbalkan ini, monggo lur. Kalian WhatsApp aja ke nomor admin saya yang ada di video ini ya teman-teman. Dan sekali lagi, jangan nunggu 2 kali atau 3 kali atau 4 kali berpikir. Karena sejatinya pusaka-pusaka tersebut itu sudah tertuliskan sebelumnya di Sidratul Muntaha untuk kalian memilikinya lur. Yang secara tiba-tiba kalian itu terketuk pintu hatinya, itu adalah bisikan, getaran dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian memilikinya lur. Apakah kalian berani untuk mengabaikan getaran tersebut? Coba kalian pikirkan lur. Yang selama ini hajat-hajat kalian masih ngambang seperti tai, keli di dalam sungai, namun tidak hanyut-hanyut. Bahkan ikan pun enggan untuk memakan tai kalian. Nah, disinilah letak jawaban-jawaban tersebut lur. Filosofi kalian tahu sendiri, terbentuknya mutiara tersebut itu prosesnya lama lur. Itu kejadian ini udah lama direncanakan untuk kalian semuanya. Kapan lagi lur? Masya Allah, luar biasa ya lur. Dan satu perihal lagi yang paling penting lur, jangan lupakan kami yang selama ini berjuang untuk menjadi perantara dari hidayah kalian lur. Oke lur, kita lanjut ya lur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah.